Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Catur Pambudi Utomo, SPDI, mahasiswa PPG PAI tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 25426731435. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SD Negeri 1 Menjalin, kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, alhamdulillah masih diberi kesehatan. Kita masih bisa belajar seperti biasa, mengikuti kegiatan belajar mengajar untuk mencari ilmu. Baik, anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, silahkan ketua kelasnya siapa? Farhan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, selamat pagi. Baik, sebelumnya kita berdiri dulu. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menanamkan rasa cinta tanah air. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tambur ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Silahkan duduk kembali. Nah, baik, terima kasih. Bapak akan absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Hadir semua? Oke, hadir semua. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan belajar melanjutkan yang kemarin kita sudah belajar tentang usia balik. Kalian masih ingat apa itu balik? Masih ingat apa itu balik? Ya, kedewasaan dalam Islam. Oke, kedewasaan dalam Islam. Ciri-cirinya. Ada yang masih ingat ciri-cirinya? Apa? Ya, secara fikih apa? Secara fikih ada 3 tuh. Nah, itu secara biologi. Yang secara fikih? Ada yang mau menjawab? Usia 15 tahun. Kemudian mengalami mimpi basah, betul. Kemudian keluar haid atau menstruasi untuk perempuan. Ada 3. Usia sempurna 15 tahun, kemudian ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang ketiga, haid atau menstruasi bagi perempuan. Baik, betul. Jadi kalian masih ingat tanda-tandanya apa saja? Nah, kalau yang sudah balik, apa sih kewajiban seorang muslim itu? Bagi yang sudah balik, yang tadi sudah ada ciri-cirinya 15 tahun, yang sudah menstruasi ataupun yang sudah mengalami mimpi basah, kewajibannya ngapain? Belum tahu? Belum tahu. Kalau belum tahu, kita akan belajar yang ketiga ini. Apa sih kira-kira kewajiban bagi seorang muslim ketika sudah balik, ya? Baik, bisa dibacakan dulu tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan. Ya. Peserta didik dapat menyebutkan yang benar. Baik. Ya. Nah, yang ini peserta didik dapat menjelaskan kewajiban muslim. Oke, ya. Kita kemarin sudah yang ini menjelaskan pengertian balik sudah. Kalian sudah tahu, masih bisa tadi, masih ingat ya. Kemudian peserta didik dapat menyebutkan tanda-tanda usia balik. Nah, bisa juga tanda-tanda usia balik sudah. Kemudian kemarin ada salah satu teman kita yang mempraktikkan tata cara mandi wajib. Sudah juga, ini sudah dipraktekkan oleh teman siapa? Muhlisin, betul. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik atau kalian ini peserta didik ya, dapat menjelaskan kewajiban muslim setelah masuk usia balik dengan benar. Jadi tujuannya kita belajar hari ini agar kalian tahu atau bisa menjelaskan kewajiban seorang muslim
setelah balik. Apakah kalian siap? Siap. Kalau siap kita berdiri dulu, kita main sebentar ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran. Oke, clue-nya kali ini adalah botak, batuk, batik. Ya, kalau Bapak menyebutkan botak, kalian pegang kepala. Kalau Bapak bilang batuk, kalian pegang apa? Mulut. Kalau Bapak bilang batik, kalian pegang ya bajunya. Kenapa? Iya, nggak apa-apa ya. Oke, coba kita cek dulu. Siap? Oke, siap. Botak. Ya. Batuk. Batik. Oke. Botak. Batuk. Batik. Oke, nanti kalau salah suruh ngapain? Kalau yang salah suruh ngapain? Nggak usah push up. Kita melafalkan surat Al-Ikhlas saja ya. Yuk kita sudah mulai ya. Oke, siap? Tadi baru pemanasan saja ya. Botak, batuk, batik. Ya, benar semua. Botak, batuk, batik, batik. Nah, siapa yang pegang kepala? Ayo. Siapa yang pegang kepala? Nggak ada. Botak, batuk, batik, batuk. Lalalala, yo, siapa? Jika, silahkan lafalkan surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Batik, batuk, botak, 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 batik. Nah, Rizky, ayo Rizky, silakan lafalkan surat Al-Ikhlas. Bismillah. Qul huwallahu lam yalid walam yulad. Ya, sekali lagi ya. Sekali lagi kita nyari yang salah lagi, sekali lagi. Apakah sudah konsentrasi atau belum? Batuk. 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 Nah, Budi. Yo, Budi. Surat Al-Ikhlas, Bud. Surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Anak laki-laki dan perempuan memiliki tanda-tanda balik yang berbeda. Kita sudah mempelajari kemarin bahwa ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang tanda-tanda balik. Kemudian tanda balik menurut fikih ya. Yang pertama ihtilam atau mimpi basah untuk laki-laki ataupun perempuan. Kemudian haid atau menstruasi datang bulan bagi perempuan. Sempurnanya usia 15 tahun. Oke. Ya, ini menurut ilmu biologi. Menurut ilmu biologi, nah untuk laki-laki apa tuh? Wajah ditumbuhi kumis, jenggot ya, dan jambang ditumbuh. Kemudian tumbuh rambut di tempat tertentu ya. Nah, berikutnya ini dia kewajiban setelah balik ya. Ketika kita sudah memiliki tanda-tanda yang sudah kalian pelajari,
yaitu secara ilmu fikih kalian sudah berusia 15 tahun. Kemudian sudah mengalami haid atau menstruasi bagi perempuan. Kemudian mimpi basah atau ihtilam bagi laki-laki ataupun perempuan. Nah, itu sudah dikatakan balik. Apa sih kewajibannya? Kewajibannya yaitu yang pertama, dia sudah wajib menjalankan sholat 5 waktu. Wajib ya, sholat 5 waktu wajib. Ada yang sudah balik di sini? Belum? Kalian belum ada tanda-tanda tersebut? 15 tahun belum? Belum. Mimpi basah belum? Belum. Yang perempuan sudah haid? Belum. Berarti belum balik. Nanti kalau setelah balik, yang pertama menjalankan sholat 5 waktu. Tapi kalau belum balik, boleh nggak sholat 5 waktu? Boleh ya. Kalian dalam proses belajar silahkan melaksanakan sholat 5 waktu. Agar nanti ketika sudah balik, kalian sudah bisa melaksanakan sholat. Yang berikutnya berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Yang berikutnya menjaga kebersihan. Nah, kemudian yang ini menutup aurat. Kalian tahu aurat batasannya laki-laki? Nah, batasan aurat atau untuk laki-laki ya, batasan ya dari pusat nih, pusat harus tertutup dari pusat sini sampai siku ya, sampai lutut sini harus tertutup. Itu untuk laki-laki. Kalau celananya panjang lebih lagi boleh nggak? Boleh, lebih bagus lagi. Kalau pakai baju yang panjang boleh nggak? Boleh, malah lebih baik. Jadi aurat laki-laki itu mulai dari pusat ya sampai ke lutut itu harus tertutup ya. Kemudian bagi perempuan auratnya apa? Ya, hampir seluruh badan kecuali apa? Kecuali apa nih? Wajah atau muka dan telapak tangan boleh kelihatan ya. Jadi nanti kalau kalian yang perempuan sudah balik, usahakan untuk menutup aurat. Pakailah jilbab, kerudung ya. Kemudian pakai pakaian yang panjang. Oke, yang berikutnya berperilaku sopan dan berakhlak mulia. Oke, mulai saat ini kita belajar untuk bertindak yang sopan kepada siapapun, terutama kepada orang tua. Kalian harus bersikap yang sopan, berakhlak yang baik, yang mulia ya. Kemudian bertanggung jawab atas semua perbuatan. Nah, ini dia di sini. Kalian kalau sudah balik itu tanggung jawab ditanggung sendiri. Dosanya ditanggung sendiri. Kalian sudah menanggung dosa. Misalnya tidak sholat. Siapa yang berdosa? Diri sendiri. Kalau sudah balik. Tidak puasa. Siapa yang berdosa? Diri sendiri. Maukah kalian menanggung dosa sebanyak itu? Enggak. Maka kalian harus menjadi orang yang bertakwa, mengikuti atau seluruh perintah dari Allah dan menjauhi semua larangannya. Kemudian menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dijauhi semua larangan-larangannya itu dijauhi. Yang berikutnya mencari ilmu itu wajib. Itulah tadi kewajiban kita setelah masuk usia balik. Ada yang ingin bertanya? Abid sudah jelas? Risna? Paham? Farhan? Paham? Dika paham belum Dika? Paham? Ya, ini kewajiban kita ketika sudah masuk usia
Ini hanya beberapa saja. Mungkin kalian bisa cari tahu lagi di internet, di Google, di YouTube, mana saja sekarang kita sudah gampang untuk mencari sebuah informasi. Baik, silahkan sekarang kalian bikin kelompok sesuai yang sudah dibagi kelompoknya tadi ya. Silahkan bergabung dengan kelompoknya. Mejanya bisa disatukan ya, bisa disatukan. Kalau tidak cukup ya, mejanya 2 jadikan 1 biar luas ya. Silahkan kelompok A, B dan C. Silahkan disimak video berikut ini ya. Silahkan, ini Bapak kasih tugas kelompoknya ya. Ini ada lembar kerja peserta didik tentang menyambut usia balik ya, aktivitas kelompok. Jadi nanti di sini ada pertanyaan ya, ada pertanyaan sama pertanyaannya, kelompok A, B dan C itu sama pertanyaannya. Silahkan nanti kalian jawab, yang nomor 1 dijawab di sini ya, nomor 2 dijawab di sini, nomor 3 dijawab di sini. Bisa kalian diskusikan dengan teman-teman, bisa cari di buku dan sumber lain. Kalau Bapak bagikan kelompok A sini ya. Ini kelompok A, kelompok B, kelompok C. Nah, silahkan dikerjakan, pertanyaannya dipahami. Kemudian dijawab yang kalian kira mudah dulu aja. Ada anak laki-laki bernama Hasan, lahir pada tanggal 1 Oktober 2010. Jawabannya, ya ini kalau kalian jawab apa? Apakah Hasan sudah balik? Nah, alasannya apa? Kenapa kalau kamu belum? Dulu yang mudah. Yang lain bisa membantu untuk menuliskan di situ kalau sudah ketemu jawabannya. Nah, itu kewajibannya apa saja jika Hasan itu sudah balik ya. Ya, makanya dibantu temennya biar menuliskan kalau sudah ketemu jawabannya. Biar nggak 1 orang saja yang menulis, biar lebih cepat selesai. Kalau jawabannya sudah ketemu, bisa teman lain ikut menuliskan di sini. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Hasan tidak balik? Benar Hasan lahir pada tanggal 1 Oktober 2010. Tanggal 10 Oktober 2005 Hasan bolak-balik mengalami kecelakaan. Ya. Apakah Hasan tidak balik? Jika Berikan alasannya. Benar balik. Alasannya karena Hasan belum mengalami kecelakaan. warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok A. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ya, nggak ada yang bertanya. Ayo yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Nggak ada? Kita lanjutkan untuk pembahasan tentang apa namanya usia balik tadi. Tadi ada perbedaan jawaban ya. Yang kelompok A tadi menjawab balik belum? Belum. Yang kelompok B balik belum? Sudah balik. Kelompok C sudah balik. Nah, kita lihat di sini. Jika ada tanda-tanda salah satu saja, berarti dia dikatakan sudah balik, ya. Dia sudah usia 15 tahun, Hasan ya. Berarti sudah balik. Materi pada hari ini kita sudah selesai, ya. Kali kesimpulannya untuk apa namanya kewajiban setelah memasuki usia balik tadi kita harus sudah sholat, sudah puasa, kemudian apalagi mengaji, mencari ilmu ya, kemudian menutup aurat, apalagi ya mencari ilmu, kemudian apa? Nanti kalian ketika sudah balik, kalian sudah tahu apa yang harus dilaksanakan. Ini pertanyaan refleksi, apakah kegiatan pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan menyenangkan? Ya, di sini ya. Apakah kamu puas dengan proses belajarmu hari ini? Ya. Apakah materi menarik bagi kalian? Ya. Apakah masih ada kesulitan dalam memahami tentang usia balik? Masih ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Tidak. Kok ragu-ragu jawabnya? Apakah pembelajaran ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Semoga pembelajaran ini berguna untuk kehidupan kalian di masa depan. Untuk pertemuan yang berikutnya kita akan masuk ke bab selanjutnya, bab kelima ya. Kita sedikit olahraga sedikit ya. Berdiri. Silakan dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Beri salam kepada Bapak Guru.
selamat siang. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita hari ini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah ke sana, dadah ke sana, dadah. Yeay.